Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Yuni Indriani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran terpadu serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 5 akan membahas mengenai konsep pendekatan discovery inquiry. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Hani Kristina dengan NPM 20506002. Kemudian Rosmalia Dewi dengan NPM 20506012, Tira Septiani dengan NPM 20506014, dan Anissa Nurfitriani dengan NPM 20506026. Baiklah, untuk pemateri pertama kepada Tira, saya persilahkan. Baiklah, saya Tira Septiani. Sebagai pemateri pertama akan memaparkan presentasi ini. Yang pertama, pengertian discovery inquiry. Sebelumnya, pembelajaran discovery inquiry ini bertolak belakang dari pandangan bahwa siswa sebagai subjek dan objek dalam belajar yang mempunyai kemampuan dasar untuk berkembang secara optimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Jadi, pembelajaran discovery inquiry ini merupakan pembelajaran yang menitik beratkan pada proses pemecahan masalah, sehingga siswa harus melakukan eksplorasi berbagai informasi agar dapat menentukan konsep mentalnya sendiri dengan mengikuti petunjuk guru berupa pertanyaan yang mengarah pada pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi pembelajaran discovery inquiry ini dalam kegiatan pembelajaran termasuk pembelajaran modern yang sangat dinamakan untuk dilaksanakan di setiap sekolah. Adanya tuduhan bahwa sekolah menciptakan kultur bisu tidak akan terjadi apabila pembelajaran discovery inquiry ini digunakan. Selanjutnya. Yang selanjutnya, pembelajaran discovery inquiry dapat dilaksanakan apabila dipenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, guru harus terampil memiliki personal yang relevan untuk diajukan kepada kelas atau personal bersumber dari bahan pelajaran yang menentang siswa atau problematik dan sesuai dengan daya nalar siswa. Yang kedua, guru harus terampil menumbuhkan motivasi belajar siswa dan menciptakan situasi belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, adanya fasilitas dan sumber belajar yang cukup. Yang keempat, adanya kebebasan siswa untuk berpendapat, berkarya, dan berdiskusi. Yang terakhir, guru tidak ikut campur tangan dan intervensi terhadap kegiatan siswa. Selanjutnya. Yang selanjutnya ada langkah-langkah discovery inquiry. Secara garis besar, prosedur pelaksanaan pembelajaran discovery inquiry menurut Saiful Bahari dan Aswan Zain adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada simulation. Simulation ini yaitu guru mulai bertanya dengan mengajukan persoalan atau menyuruh anak didik membaca ataupun mendengarkan uraian yang membuat persoalan. Yang kedua, problem statement. Merupakan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi berbagai persoalan. Yang ketiga ada data collection. Data collection ini merupakan pengumpulan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, mewawancara, dengan narasumber atau melakukan uji coba sendiri dan lain-lain oleh siswa. Yang selanjutnya ada data processing. Data processing merupakan pengelolaan, pengacakan, pengklasifikasian,
penstabulasian, bukan penghitungan data pada tingkat kepercayaan tertentu. Yang kelima, ada verification dan pembuktian. Merupakan pembuktian dari hipotesis atau pernyataan yang telah dirumuskan berbagai hasil pengelolaan informasi yang telah ada. Yang terakhir, ada generalization. Berdasarkan hasil verifikasi, siswa menarik kesimpulan atau generalisasi tertentu. Selanjutnya. Selanjutnya ada macam-macam pembelajaran discovery inquiry. Yang pertama, discovery inquiry terbimbing atau guided discovery inquiry. Merupakan salah satu pengembangan kemampuan discovery inquiry pada diri siswa melalui pengajaran sains dapat dilukiskan dengan kegiatan guided discovery inquiry laboratory lesson. Menurut Moh Amin tahun 1979 halaman 15, istilah guided discovery inquiry digunakan apabila di dalam kegiatan discovery inquiry guru menyediakan bimbingan atau petunjuk yang cukup luas kepada siswa. Sebagian perencanaan dibuat oleh guru. Sekian. Baik, selanjutnya pemateri kedua yaitu saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan jenis pembelajaran discovery inquiry yang kedua, yaitu discovery inquiry bebas. Discovery inquiry bebas merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang memberi kebebasan siswa untuk menentukan masalah sendiri, mencari konsep, dan merancang eksperimen sampai mencari kesimpulan. Di sini, guru hanya sebagai teman belajar, apabila diperlukan sebagai tempat bertanya. Nah, biasanya discovery bebas ini tidak berjalan jika siswa masih memerlukan bimbingan. Slide selanjutnya. Yang ketiga yaitu discovery inquiry bebas termodifikasi. Merupakan suatu kegiatan discovery inquiry bebas, tetapi dalam penemuan masalahnya diberikan oleh guru. Pada pembelajaran ini, guru memberikan masalah tersebut melalui pengamatan, eksplorasi, atau prosedur penelitian untuk memperoleh jawaban dan siswa harus didorong untuk memecahkan masalah dalam kerja kelompok ataupun perorangan. Slide selanjutnya. Yang keempat yaitu inquiry role approach, merupakan kegiatan proses belajar mengajar yang melibatkan siswa dalam tim yang masing-masing terdiri dari 4 anggota untuk memecahkan invitation into inquiry, yang mana masing-masing anggotanya ini diberikan tugas sesuai peranan yang berbeda-beda, yaitu ada tim koordinator, technical advisor, data recorder, dan proses evaluator. Anggota tim ini menggambarkan peranan-peranan di atas, lalu bekerja sama untuk memecahkan problem yang berkaitan dengan topik yang dipelajari. Misalnya, populasi burung, tingkah laku tikus, anak abnormal, dan lain sebagainya. Slide selanjutnya. Lalu yang kelima, invitation into inquiry, yang mana siswa dilibatkan dalam proses pemecahan masalah dengan cara-cara yang ditempuh para ilmuwan dengan memberikan suatu problematika kepada para siswa melalui pertanyaan masalah yang telah direncanakan. Yang mana siswa diajak untuk melakukan seluruh ataupun sebagian dari proses-proses seperti merancang eksperimen, merumuskan hipotesis, menentukan sebab akibat, menginterpretasikan data, membuat grafik, menentukan peranan diskusi, dan kesimpulan dalam merencanakan penelitian, serta mengenal bagaimana kesalahan eksperimental yang dapat diperkecil. Selanjutnya. Untuk selanjutnya, kepada pemateri ketiga, kepada Anissa, saya persilakan. Baik, yang selanjutnya yaitu ada pictorial riddle. Pembelajaran dengan menggunakan pictorial riddle adalah salah satu teknik atau metode untuk mengembangkan motivasi dan interest
siswa dalam diskusi kelompok kecil maupun besar. Gambar peraga atau situasi yang sesungguhnya dapat digunakan untuk meningkatkan cara berpikir kritis dan kreatif siswa. Suatu riddle biasanya berupa gambar di papan tulis dan sebagainya. Kemudian guru mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan riddle itu. Yang selanjutnya, yaitu ada systematic listen. Model jenis ini memusatkan keterlibatan siswa untuk membuat berbagai macam bentuk hiasan supaya dapat membuka inteligensinya dan mengembangkan kreativitasnya. Hal ini dapat dilaksanakan karena hiasan dapat membantu siswa dalam berpikir untuk memandang suatu problema sehingga dapat menunjang timbulnya ide-ide kreatif. Yang selanjutnya yaitu manfaat diterapkannya metode inquiry discovery learning. Yang pertama yaitu merupakan suatu cara belajar siswa aktif. Lalu yang kedua yaitu melalui penemuan sendiri dan menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan tahan lama dalam ingatan, tak mudah dilupakan. Lalu yang ketiga yaitu pengertian yang ditemukan sendiri, merupakan pengertian yang betul-betul dikuasai dan mudah ditransfer dalam situasi lain. Lalu yang keempat yaitu anak belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan problema yang dihadapi sendiri. Kebiasaan ini akan ditransfer dalam kehidupan masyarakat. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kepada pemateri keempat, yaitu Rosma, saya persilahkan. Baik, saya selaku pemateri terakhir akan memaparkan tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran discovery inquiry. Kelebihan model pembelajaran discovery inquiry yaitu yang pertama mampu mengembangkan penguasaan keterampilan untuk berkembang dan maju dengan menggunakan potensi yang ada pada diri siswa itu sendiri. Yang kedua, mampu memberikan motivasi belajar, memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri siswa dengan proses menemukan sendiri. Yang kedua yaitu kekurangan model pembelajaran discovery inquiry. Yang pertama, siswa harus ada kesiapan, kemampuan, dan keberanian untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan lebih baik. Yang kedua, bila kelas terlalu besar, maka bentuk ini akan kurang berhasil. Selanjutnya, ada beberapa keuntungan pembelajaran penemuan. Yang pertama, siswa akan mengerti konsep-konsep dasar dan ide-ide dengan lebih baik. Yang kedua, membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi-situasi dalam proses belajar mengajar yang baru. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri. Yang keempat, mendorong siswa untuk berpikir inklusif dan merumuskan hipotesisnya sendiri. Yang kelima, memberikan kepuasan yang bersifat intrinsik. Dan yang terakhir, situasi proses belajar mengajar lebih merangsang. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan maupun kata-kata yang kurang berkenan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di forum diskusi. Sekian dan terima kasih.